semua sistem itu harus ditata betul dengan baik sebelum semuanya dikembangkan ya, baik dalam sistem kerja, kemudian sistem dalam pengembangan teknologinya, pengembangan sumber daya manusianya, pelayanannya, ya ujung-ujungnya kan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada mahasiswa yang harus dioptimalkan. Termasuk sistem yang di kampus ini untuk mengoptimalkan pelayanan kepada mahasiswa. Sebagai seorang pimpinan di perguruan tinggi, saya sepakat dengan statement yang menyatakan bahwa sebelum memulai sebuah pekerjaan, sistemnya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Memang sistem itu sudah harus tertata dengan baik, kemudian perencanaan sistem itu dikembangkan kemana, itu harus disiapkan dulu sebelum berjalan. Karena apa? Kita nggak bisa mengelola sebuah institusi, belum ada sistem yang baik, kemudian berjalan apa adanya, kemudian sistemnya dikembangkan. Itu nanti akan merugikan. Sistem kerja menjadi tidak efektif, pelayanan kepada mahasiswa kalau kita institusi pendidikan menjadi kurang optimal, kemudian kinerja dari dosen dan pegawai itu juga tidak optimal. Jadi memang semua sistem itu harus ditata betul dengan baik sebelum semuanya dikembangkan ya, baik dalam sistem kerja, kemudian sistem dalam pengembangan teknologinya, pengembangan sumber daya manusianya, pelayanannya, itu harus sudah tertata. Paling tidak kalau berjalan ini bisa dikembangkan atau diperbaiki ya. Jadi memang harus ada sistem dulu yang terbangun secara baik. Nggak boleh kita menjalankan institusi dulu baru sistemnya dibangun. Nah, jadi terkait dengan pengembangan SDM, di setiap awal tahun kami menyesuaikan. Kalau di perusahaan kan awal tahun itu Januari ke Desember siklusnya. Kalau di perguruan tinggi itu biasanya dari Agustus ke Agustus karena menyesuaikan dengan siklus pembelajaran yaitu semesteran. Nah, terkait dengan pengembangan SDM itu sudah mulai di awal tahun direncanakan untuk dikembangkan. Jadi kebutuhan apa, training, need assessment-nya dijalankan. Sebenarnya kebutuhan tenaga kerja itu dikembangkan, SDM itu untuk kompetensi seperti apa di masing-masing bagian tentunya akan berbeda. Itu dilakukan perencanaan. Kemudian di perguruan tinggi biasanya ada satuan pengawas internal. Di STIM, di KPN itu ada juga satuan pengawas internal yang dia itu salah satu fungsinya itu selain dari anggaran dan infrastruktur fasilitas, dia terkait dengan pengembangan SDM. Jadi memang SDM itu memang harus direncanakan akan dikembangkan seperti apa, sistem yang ada seperti apa, dia harus mampu memanfaatkan sistem itu seperti apa sehingga sistem termanfaatkan dengan optimal. Jadi jangan sampai kita punya sebuah sistem atau misalkan digitalisasi, sistemnya sudah dibangun semodern mungkin, tapi kita tidak memanfaatkan itu secara penuh. Kita hanya memanfaatkan 60% kan menjadi idle capacity. Jadi dengan sistem yang ada, kita kembangkan, kemudian sesuai dengan kebutuhannya, sehingga memang antara sistem yang terbangun dengan SDM itu sejalan. Nah, ini juga selain kesadaran dan kebutuhan dari institusi, memang itu juga sudah dipersyaratkan oleh pemerintah dalam akreditasi. Dalam akreditasi itu juga salah satunya Tendik, termasuk dosen juga atau pegawai administratif, itu ditanyakan. Dalam 1 tahun ini dikembangkan dalam kompetensi apa, buktinya seperti apa. Jadi memang itu sebuah keharusan dari sebuah institusi, terutama di STIM, untuk melakukan perencanaan pengembangan SDM, pemanfaatan sistem secara optimal, sehingga ya ujung-ujungnya kan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada mahasiswa yang harus dioptimalkan. Termasuk sistem yang di kampus ini untuk mengoptimalkan pelayanan kepada mahasiswa.